Jadi tidak ada dia kemudian menangkap sendiri saksi, menangkap sendiri orang-orang yang saat ini ada terpidana, kemudian Tidak ada, Mbak meyakinkan Tasya. mereka. Semua tidak ada. Semua proses penangkapan penyidikan itu dilakukan oleh Polres dan kemudian dilimpahkan ke Polda pada saat itu. Bukan Ibtu Rudiana yang menangkap begitu ya? Tidak. Ibtu Rudiana tidak pernah. Bila ada orang yang mengatakan bahwa Ibtu Rudiana melakukan mana surat perintah penangkapan yang ditandatangani oleh komandannya Pak Rudiana yang memerintahkan Pak Rudiana untuk menangkap. Kan kalau itu kan harus ada, Mbak. Untuk menangkap orang kan nggak bisa sembarangan aja kita main tangkap. Gitu. Oke, sebagai polisi ini bukan hanya sebagai ayah korban ya, tapi sebagai polisi pada saat dia menemukan kondisi, mohon maaf, jenazah anaknya dalam kondisi tertusuk, apakah pada 2016 itu sempat dilakukan foto terhadap korban atau bukti-bukti lain yang kemudian hari ini kita keluhkan sebagai minimnya bukti scientific crime investigation, Pak Mardiman? Begini, jadi pada saat itu kan beliau menerima kenyataan awalnya ya bahwa anak ini, adik kita ini berdua mengalami kecelakaan tunggal. Sehingga pada saat mereka dimakamkan itu masih dalam konteks atau dalam rangka keputusan bahwa kedua adik kita ini meninggal karena kecelakaan tunggal. Sehingga tidak ada visum, tidak ada saintifik segala macam. Yang pernah dilakukan itu adalah ekshumasi. Jadi korban yang sudah dimakamkan selama berhari-hari digali kembali untuk dilakukan ekshumasi. Yang pastilah Mbak, minta maaf ini akan berbeda dengan kondisi ketika, ya saya tidak mengatakan dalam kondisi fresh atau gimana, dalam kondisi ketika baru terjadi kejadian kemudian langsung dilakukan penyidikan. Ini kan kesalahan fatalnya di awal adalah kedua adik kita ini dianggap bahwa kecelakaan tunggal, dimakamkan sebagai korban kecelakaan tunggal. Nah, baru kemudian ketika kebenaran-kebenaran ini mulai terungkap, untuk membuktikan atau untuk melengkapi proses-proses BAP, dilakukanlah ekshumasi. Bukan visum et repertum, bukan ekshumasi, digali kembali, dan tentunya sudah dengan kondisi jenazah yang pasti sudah ada pembusukan lah, pasti sudah ada hal-hal yang ya, tidak akan sama lagi dengan ketika ditemukan di jembatan pada malam itu. Gitu. Oke, baik. Sebelum kita break, ada satu lagi pertanyaan yang harus saya klarifikasi, Pak Mardiman, tentang dugaan penganiayaan saat interogasi. Itu sama sekali saya sudah tanyakan langsung kepada Pak Rudiana. Dan itu juga sudah dilakukan pemeriksaan terhadap Pak Rudiana oleh Propam, gitu ya. Tidak pernah atau tidak terbukti adanya dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana kepada para saksi. Kalau memang itu ada, Mbak Tasya, saya ingin tanya, buktinya apa? Rekaman CCTV-nya ada nggak? Dianiayanya kapan? Di mana? Siapa saksinya? Ya, jangan juga kemudian tiba-tiba sekarang teman-teman kita atau orang-orang yang mau cari panggung, ya, menunggangi persoalan ini, kemudian seolah-olah jadi pahlawan kesiangan mencari-cari kebenaran. Padahal kebenaran itu sudah tertuang di dalam putusan nomor 4 tahun 2016. Oke, Gitu. Anda tidak merasa aneh bahwa ada sejumlah saksi kemudian menarik kembali BAP-nya, kemudian para terpidana mengaku mengalami penganiayaan saat diinterogasi? Aneh. Justru saya sekarang jadi bertanya-tanya, kenapa mereka begitu? Siapa yang menyuruh mereka? Siapa di belakang mereka? Mau kita kejar ini, Mbak. Gitu. Oke. Ya, jadi kita harus ingatkan sama para saksi ini, sama Dede dan teman-temannya. Anda melakukan kesaksian di bawah sumpah, kemudian Anda cabut. Anda mengatakan bahwa Anda di bawah intimidasi. Anda sadar tidak bahwa memberikan keterangan di depan pengadilan itu di bawah sumpah dan kemudian Anda mengingkarinya, itu ada pidananya loh. Jangan main-main gitu. Pikirkan matang-matang dulu sebelum melakukan itu. Oke.